Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan segala yang terbaik, terutama kesehatan. Hari ini Selasa 30 Juni 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita. Ku hiau Tuhan marhite hatami, ku hiau Tuhan marhite hatami. Sungun hudan naru berdoa Tuhan di sumurni, ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Zefanya pasal 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ai disido patongoku tuaka bangso, dila napita. Asa saluhut nasida majo guarin jahuba. Asa diuli nasida ibana maroha sisang ujur. Demikian firman Tuhan. Allah mengaruniakan bibir yang bersih. Itulah tema renungan kita pada pagi ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita yang menyatakan pada waktu itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya mereka sekalian memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Firman ini disampaikan di tengah pemberitaan penghukuman Allah atas dosa umat dan bangsa-bangsa. Namun Allah tidak berhenti pada penghukuman. Ia juga menjanjikan pemulihan. Salah satu bentuk pemulihan itu adalah penganugerahan bibir yang bersih. Bibir yang bersih menunjuk kepada kehidupan yang telah diperbarui oleh Allah, sehingga manusia dapat memuliakannya melalui perkataan, pengakuan iman, doa, dan penyembahan yang benar. Dosa telah merusak perkataan manusia. Bibir yang seharusnya dipakai untuk memuji Allah seringkali dipergunakan untuk berdusta, memfitnah, menghakimi, mengeluh, atau melukai sesama. Karena itu, manusia membutuhkan pembaruan yang berasal dari Allah sendiri. Bibir yang bersih bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan anugerah Allah yang mengubah hati. Sebab apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Ketika Allah membaharui hati seseorang, maka perkataannya pun akan berubah menjadi sarana berkat, penghiburan, dan kesaksian tentang kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan Allah memberikan bibir yang bersih adalah supaya umatnya memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ini menunjukkan bahwa pembaruan rohani selalu membawa manusia kepada persekutuan dengan Allah dan sesamanya. Orang yang telah dibaharui tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan bersama-sama dengan umat Tuhan memuliakan Dia dalam kesatuan dan pelayanan. Kehidupan yang dipenuhi ucapan syukur, doa, pujian, dan perkataan yang membangun menjadi tanda nyata hadirnya karya Allah dalam diri seseorang. Renungan ini mengajak setiap orang percaya untuk memeriksa kembali perkataan yang keluar dari mulutnya setiap hari. Apakah perkataan kita telah memuliakan Allah dan membangun sesama? Marilah kita memohon agar Roh Kudus senantiasa menyucikan hati dan bibir kita, sehingga setiap kata yang terucap
menjadi kesaksian tentang kasih Kristus. Dengan demikian, hidup kita tidak hanya dipenuhi oleh ibadah di dalam gedung gereja, tetapi juga oleh ibadah yang nyata, melalui perkataan yang benar, kudus, dan membawa damai bagi banyak orang. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Engkau telah menganugerahkan kami bibir yang bersih, bibir yang dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, bibir yang harus kami kendalikan untuk menyampaikan kata-kata berkat, sukacita, atau kelegaan bagi sesama. Bukan kata-kata yang membuat orang merasa putus asa, kecewa, ataupun marah. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk bisa mengendalikan bibir kami hanya untuk mengungkapkan kata-kata berkat, sukacita yang menimbulkan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita senantiasa.